Saya Rehan Mahendra Putra Fiandra, NIM 130160097, mahasiswa Teknik Kimia ITB 2016, wisudawan Oktober 2021. Rasanya wisuda sampai sekarang sih masih kayak belum nyata ya. Ada kesulitan-kesulitan selama jadi mahasiswa yang membuat saya berpikir kayaknya nggak mungkin deh wisuda. Tapi sekarang saya akan segera diwisuda. Tentu rasanya aneh juga, tapi juga ada rasa optimisme, ada rasa bahwa saya bisa melakukan apa saja asal saya punya semangat juang dan kemauan. Ketika cerita ini mulai saya tulis, saya sedang mengisi pemilihan kelengkapan wisuda di laman CX. Iseng saja, saya membuka daftar bookmark di Pramban dan memilih satu laman yang menarik mata. Di sana terpampang nama saya, diikuti tulisan, "Selamat, Anda diterima di program studi Universitas tahun ajaran 2020-2021. Saya pernah hanya berjarak 1 klik dari meninggalkan ITB. One click away. Suatu hari Minggu, September 2018, saya waktu itu mahasiswa tingkat 3 di Teknik Kimia. Senin besok, kelompok saya akan ujian lisan dengan dosen pembimbing praktikum. Saya duduk di meja dengan modul di tangan, tapi entah mengapa rasanya berat sekali untuk membaca. Hingga malam, saya tak kunjung merasa siap. Tak ingin merusak nilai dan takut dimarahi, saya berbohong pada kelompok bahwa saya demam. Saya pikir itu kasus sekali waktu. Akan tetapi, kejadian ini terus berulang selama 2 tahun lebih. Besok ujian, tapi sampai pagi belum siap, akhirnya tidak datang. Besok presentasi, bahan ada, tapi baru membaca judul saja sudah melelahkan. Akhirnya mengaku sakit. Setiap kali saya mendapatkan semangat untuk menyelesaikan tugas atau ikut ujian, muncul lagi kesulitan baru. Saya tidak tahu apa sebabnya. Ibadah tidak ditinggalkan, tidak ada game online dicandui, tidak juga diganggu pacar baru. Semua kesulitan itu saya pendam sendiri. Saya malu mengaku pada orang tua, meminta tolong teman, atau pergi ke BK. Saya takut dianggap malas. Beban akademik sama semua. Mengapa hanya saya yang kesulitan? Akhirnya saya memilih menghindar. Telepon teman-teman yang mengajak kerja kelompok saya abaikan. Kadang saya kabur ke RS Boromeus dan duduk berjam-jam di toilet. Bahkan, saya sampai bersembunyi jika mendengar suara langkah kaki di koridor kos, takut itu teman yang datang mencari. Puncaknya pada Februari 2020. Saya kabur lagi dari bimbingan tugas akhir. Handphone saya, hadiah ulang tahun dari ayah ibu, saya lempar ke dinding kamar sampai mati agar partner tugas akhir tidak dapat menelpon. Seraya merapikan pecahan-pecahan layar, saya memutuskan tidak ada lagi masa depan bagi saya di ITB. IP hancur, organisasi nol, kawan tidak ada. Lebih baik saya melarikan diri, memutus kontak dengan semua kenalan, dan memulai dari awal di universitas lain dengan jurusan yang lebih mudah. Tak peduli sudah membuang 4 tahun di ITB. Ketika pulang ke kota asal karena pandemi, niat itu saya utarakan. Orang tua meskipun kecewa mengizinkan. Saya belajar dengan serius, dan seperti saya ceritakan di awal, saya diterima. Tinggal klik tombol daftar ulang, saya akan bebas, tidak lagi diinjak-injak oleh Ganesha. Tunggu dulu, apakah saya betul akan bebas? Tidak ada jaminan saya akan berhasil di kampus baru. Mungkin saya akan kesulitan lagi, malu lagi, menghilang lagi. Kemana lagi saya harus kabur jika itu yang terjadi? Lagi pula,
Saya toh bisa belajar untuk ujian masuk. Ternyata saya masih punya semangat, saya masih punya masa depan. Sepakat yang saya gunakan untuk ujian, bisa saya gunakan juga untuk lulus dari ITB. Saya memutuskan bertahan di ITB. Kadang perasaan-perasaan yang dahulu datang kembali, berupa tugas akhir yang buntu atau materi ujian yang sulit. Bedanya, kali ini saya tidak gentar menghadapi tantangan. Jika ada tugas yang sulit, saya paksakan untuk menyelesaikan. Kalau sudah tidak sanggup, saya pun berani berkata pada dosen, orang tua, bahkan adik tingkat yang sekarang jadi teman sekelas, tolong saya. Dengan bantuan mereka, utang akademik saya selesaikan satu persatu. Hari ini, hanya setahun setelahnya, saya juga one click away. One click away dari dikirimi toga biru dan medali gajah duduk yang dulu rasanya tidak mungkin saya pakai. Papa, Mama, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman. Terima kasih telah percaya kepada saya saat saya tidak percaya pada diri saya sendiri. Terima kasih telah berdiri di belakang saya dan menguatkan langkah kaki saya. Maafkan jika saya butuh waktu terlalu lama untuk bangkit kembali. Semoga Tuhan selalu melindungi kita. Pada adinda-adindaku, mahasiswa ITB sekalian, banyak kisah seperti saya di ITB. Barangkali Anda juga sedang menghadapi hal yang sama. Jangan merasa terhukum. Saya yakin Anda semua bukan orang jahat, dan masalah yang Anda hadapi bukanlah suatu hukuman atas kejahatan Anda. Jangan pula takut untuk meminta bantuan orang tua, teman, dosen, bahkan psikiater atau psikolog jika perlu. Percayalah, orang-orang jauh lebih peduli pada kita daripada yang kita kira. Saat Anda masih memiliki semangat juang, orang tidak akan ragu untuk membantu dalam kesulitan. Anda tidak perlu berdiri sendiri, yang penting Anda berdiri tegak. Dan kepada Rehan sendiri, you're a hero, I'm proud of you.